Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel Cerita Senja. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah cerita rakyat dengan judul Kisah Penyumpit dan Putri Malam. Dan beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda sebatang kara. Ia bernama Penyumpit. Ia tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan orang tuanya. Saat masih hidup, ayah Penyumpit sering berutang kepada seorang kepala desa, Pak Raja. Pak Raja adalah orang yang kaya raya, namun pelit dan licik. Utang ayah Penyumpit tidak pernah lunas karena Pak Raja selalu melipat gandakannya. Walaupun kedua orang tua Penyumpit telah tiada, namun utang-utang ayahnya oleh Pak Raja tidak dianggap lunas. Penyumpit harus membayar utang ayahnya dengan cara menjaga sawah milik Pak Raja yang padinya sudah mulai menguning. Penyumpit harus menjaganya siang dan malam. "Hai Penyumpit, berhati-hati menjaga sawahku. Kalau sampai sawahku rusak, aku akan menendammu. Kamu harus membayar semua kerusakan itu." Demikian pesan Pak Raja sebelum Penyumpit berangkat ke sawah. Padahal Pak Raja tahu kemungkinan besar sawahnya bisa rusak karena dimasuki babi-babi hutan. Jika tugas yang satu sudah selesai, Pak Raja akan memberinya tugas yang baru. Sekarang tugas Penyumpit cukup berat. Jika siang, ia harus menuai padi yang siap panen. Jika malam, ia harus menjaga sawah agar tidak dirusak babi hutan. Seminggu sudah Penyumpit melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada hari ke-8, ketika sedang asik duduk di dangau mengawas sawah Pak Raja, tampak seekor babi hutan memasuki wilayah persawahan Pak Raja. Dengan cekatan, Penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Dari kejauhan terdengar pepik kesakitan babi hutan. Ternyata mata tombak Penyumpit mengenai kaki babi hutan. Penyumpit cepat berlari ke arah babi hutan yang terluka. Namun babi hutan tersebut sudah hilang lenyap. Hanya ada tetesan darah dari tubuh babi hutan itu yang berceceran di sepanjang jalan. Penyumpit mengikuti jejak tetesan darah itu hingga ke dalam hutan. Ia ingin mengetahui letak persembunyian para babi hutan. Makin lama semakin dalam ia masuk ke dalam hutan. Hingga suatu ketika Penyumpit dikagetkan oleh berubahnya babi yang ia lukai menjadi seorang putri cantik. Ia pun terdiam. Beberapa saat seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Wahai putri cantik, kaukah babi yang terluka tadi?" tanya Penyumpit. "Benar, akulah yang tadi menjelma seekor babi. Namaku Putri Malam," ucap gadis cantik itu sembari merintih kesakitan. "Maafkan aku Putri, aku telah melukaimu. Mari aku bantu mengobati luka di kakimu," ucap Penyumpit menaruhkan diri untuk membantu. Secara hati-hati dan perlahan Penyumpit membersihkan luka dan menghentikan darah yang mengalir di kaki Putri Malam. Ia menggunakan tumbuhan sekitar yang berkhasiat obat untuk menyembuhkan luka sang putri. Keesokan harinya, Putri Malam sudah bisa berjalan kembali. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan beberapa bungkusan yang berisi kunyit, buah nyanto, daun simpur, buah jering kepada Penyumpit. "Ingat ya, kamu baru memboleh
kamu baru boleh membuka bungkusan ini setelah tiba di rumah. Begitu pesan sang putri kepada penyumpit. Penyumpit akhirnya kembali ke rumah dan mematuhi pesan putri malam. Setidaknya di rumah, ia segera membuka bungkusan tadi. Betapa terkejutnya ia. Ternyata bungkusan yang berisi rempah-rempah itu berubah menjadi emas, berlian, permata, dan intan. Si penyumpit kini menjadi orang yang kaya raya. Kemudian ia pergi ke rumah Pak Raja untuk membayar semua utang-utang almarhum ayahnya. Selain itu, ia juga terbebas dari tindakan sewenang-wenang Pak Raja yang mempekerjakannya siang dan malam. Pak Raja tak habis pikir melihat penyumpit dapat melunasi utang-utang almarhum ayahnya yang berjumlah besar. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu telah mencuri ya? Aku tidak mau menerima harta haram. Begitu ucap Pak Raja. Maaf Tuan, saya tidak pernah mencuri dari siapapun. Ini saya dapatkan dengan halal. Ada seorang putri cantik yang baik hati memberikan ini semua kepada saya. Penyumpit menjelaskan kepada Pak Raja. Putri? Putri siapa? Tanya Pak Raja penasaran. Penyumpit menjelaskan peristiwa malam itu. Ia mengatakan semuanya kepada Pak Raja sampai dia mendapatkan bungkusan dari putri malam yang isinya telah berubah menjadi barang-barang berharga. Rupanya Pak Raja tertarik untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Diam-diam Pak Raja ingin meniru apa yang pernah dilakukan penyumpit. Ia ingin menjaga sawahnya dan kemudian menombak babi hutan yang masuk ke sawahnya. Pak Raja mengikuti babi yang terluka dan masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, ia mengobati babi hutan yang terluka. Sesudah itu, dia akan mendapat harta yang berlimpah. Malam itu, Pak Raja melaksanakan keinginannya. Ia menjaga sawahnya. Tapi karena tidak terbiasa berjaga malam, ia pun mengantuk dan tertidur pulas. Pada saat ia tertidur, puluhan babi hutan bertubuh besar menyerangnya bertubi-tubi. Ada yang menyeruduk, ada yang menginjak-injak tubuh Pak Raja. Pak Raja mati mengenaskan dengan tubuh sobek-sobek di sana-sini. Esok harinya, berita kematian Pak Raja tersebar ke seluruh kampung. Putri tertua Pak Raja menyampaikan kejadian itu pada penyumpit. Penyumpit terkejut mendengar Pak Raja mati karena mengikuti jejaknya menombak babi hutan. Penyumpit pun datang ke rumah Pak Raja. Di sana, ia melihat tubuh Pak Raja yang sudah tidak utuh lagi. Meskipun Pak Raja selalu berbuat jahat pada penyumpit, penyumpit tak pernah dendam. Dengan niat baik, penyumpit berusaha menolong Pak Raja dengan mengucapkan doa dan mantra khusus untuk memohon kehidupan kembali Pak Raja kepada para dewa. Ajaib, doa penyumpit akhirnya dikabulkan. Tubuh Pak Raja menyatu dengan sendirinya. Luka-luka Pak Raja pun sembuh dan ia hidup kembali. Pak Raja merasa malu kepada penyumpit karena ia selalu berbuat jahat. Hai penyumpit yang baik budi, maafkanlah atas segala kesalahanku. Aku telah berbuat salah kepadamu dan keluargamu. Sebagai rasa terima kasihku kepadamu, kamu akan kunikahkan dengan anakku, ucap Pak Raja kepada penyumpit. Beberapa hari kemudian, penyumpit menikah dengan anak perempuan Pak Raja. Sekarang penyumpit menjadi orang yang kaya raya. Ia hidup bahagia dengan istrinya. Pak Raja pun menjadi orang yang baik hati dan tidak sombong. Ketika usianya semakin lanjut, Pak Raja meminta si penyumpit menjabat sebagai kepala desa menggantikan kedudukannya.